Selamat berjumpa kembali dengan Bu Ana, teman-teman kelas 11. Pada kesempatan kali ini, Bu Ana akan menjelaskan mengenai tugas gereja yang kelima. Setelah teman-teman menyimak penjelasan di video sebelumnya, ada liturgia, kerigma, martiria, diakonia, dan ini yang terakhir adalah koinonia, yaitu gereja yang membangun persekutuan. Artinya, tugas-tugas gereja itu sudah teman-teman pelajari dan ini yang terakhir. Mari kita simak penjelasannya. Nah, gereja yang membangun persekutuan atau biasa disebut dengan koinonia. Kita lihat arti kata koinonia. Kata koinonia itu berasal dari bahasa Yunani, koinonia. Maknanya adalah kebersamaan memiliki atau berbagi sesuatu hal bersama. Atau disebut juga dengan persekutuan dengan partisipasi intim. Koinonia dalam Kristianitas biasa diterjemahkan dengan persekutuan saja. Namun seringkali juga diterjemahkan dengan kebersatuan, mengambil bagian, dan menyumbangkan sesuatu. Koinonia di dalam jemaat Kristus mencakup hubungan yang erat atau persekutuan. Penjelasannya sebagai berikut. 1. Persekutuan dengan Kristus. Itu dapat teman-teman lihat di 1 Korintus bab 1 ayat 9. Kemudian yang kedua, persekutuan dengan atau dalam Roh Kudus. Dapat teman-teman lihat di 2 Korintus bab 13 ayat 13. Lalu yang ketiga, persekutuan antara para anggota jemaat sendiri. Nah, ini bisa dilihat di Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. Selanjutnya, ciri utama cara hidup jemaat perdana. Ciri-ciri utama cara hidup jemaat perdana itu nampak sangat menonjol dalam 5 hal, yaitu adanya 1. Persaudaraan atau persekutuan. 2. Mendengarkan sabda atau pengajaran. 3. Pelayanan terhadap sesama atau solidaritas. 4. Perayaan iman atau pemecahan roti dan atau doa. 5. Memberi kesaksian iman tentang Tuhan melalui cara hidup mereka. Nah, karena cara hidup mereka disukai semua orang, sehingga jumlah mereka semakin lama semakin bertambah dan mereka sangat dihormati oleh banyak orang. Nah, inilah ajaran para rasul mengenai bagaimana gereja terbentuk ya. Sehingga membangun persekutuan itu sudah dimulai dari jemaat perdana pada waktu itu hingga sekarang. Kemudian tugas koinonia, apa artinya? Tugas koinonia berarti menumbuh kembangkan persekutuan-persekutuan yang ada di dalam gereja Katolik. Sehingga persekutuan tersebut dapat berperan serta untuk membangun gereja dan masyarakat sesuai dengan kekhasannya masing-masing. Dengan demikian, suasana kekeluargaan dalam hidup menjemaat itu dapat berkembang menjadi lebih baik. Nah, lalu macam-macam hidup menjemaat itu ada apa saja? Kelompok yang pertama, ada kelompok hierarki, paguyuban, dan kelompok menurut pekerjaan. Misalnya ada guru, petani, pedagang, dan sebagainya. Lalu yang kedua, organisasi yang memakai nama Katolik. Misalnya ada WKRI, Wanita Katolik Republik Indonesia. Ada PMKRI, Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, dan masih banyak lagi. Lalu yang ketiga ada komunitas basis Kristiani atau komunitas basis Gerejani. Nah, ini akan Bu Ana bahas lebih lanjut pengertian mengenai KBG atau komunitas basis Gerejani. Komunitas basis gereja. Komunitas basis
Kristiani atau gerejani adalah suatu kelompok orang beriman yang sungguh hidup dengan semangat komunitas atau paguyuban yang merupakan basis atau dasar gereja. Komunitas ini muncul dari kebutuhan untuk menghayati kehidupan gereja secara lebih giat. Sudah mulai ada bayangan ya apa ini yang dimaksud dengan komunitas basis gereja. Nah, KBG atau komunitas basis gereja merupakan kelompok orang Kristen di tingkat keluarga atau tetangga yang datang dan berkumpul bersama untuk berdoa, membaca kitab suci, katekese, serta diskusi tentang masalah keseharian manusia dan gereja dengan tujuan untuk tercapai komitmen bersama. Lalu apa saja kegiatan dalam KBG? Nah, adapun kegiatan dalam komunitas ini meliputi yang pertama, perkembangan unsur-unsur rohani yang ada di bidang ibadat, pendalaman iman, cinta kasih persaudaraan, doa bersama, mendengarkan dan merenungkan sabda. Kemudian yang kelima, merasakan sakramen dan sebagainya. Lalu ciri khas KBG. Yang pertama, komunitas basis gereja tidak bersifat eksklusif karena Injil Yesus Kristus memanggil untuk membangun persaudaraan dengan semua orang tanpa batasan agama. Jadi terbuka ya. Komunitas ini dikembangkan supaya memiliki kepedulian untuk memperjuangkan kehidupan bersama yang lebih manusiawi, adil, dan sejahtera. Lalu yang ketiga, dasar dari semua ini adalah Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37, yaitu cara hidup gereja perdana. Nah, untuk membangun persekutuan ini ada 4 macam dialog, teman-teman. Komunitas basis manusiawi dapat dikembangkan melalui bermacam-macam dialog. Di antaranya ada dialog kehidupan, dialog aksi, dialog pengalaman religius, dan dialog pemahaman iman. Kita lihat satu persatu. Dialog kehidupan itu terjadi jika orang-orang dari berbagai agama hidup bersama dalam semangat keterbukaan dan penuh persaudaraan, berbagi suka duka, masalah, dan kepedulian. Lalu dialog aksi merupakan kerjasama bermacam-macam agama untuk mengurangi penderitaan, memperjuangkan pembebasan dan pemberdayaan rakyat. Misalnya aksi menolong korban bencana alam, memperjuangkan orang tergusur, orang-orang miskin, dan masih banyak lagi. Lalu dialog pengalaman religius. Dialog pengalaman religius merupakan kesempatan untuk saling berbagi kekayaan iman yang berakar dari tradisi religius yang berbeda. Misalnya pengalaman doa, kontemplasi, pengalaman iman, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, dialog pemahaman iman. Dialog pemahaman iman terjadi jika setiap orang saling menghargai dan memahami tradisi religius lain dan demikian memperdalam pemahaman terhadap warisan religius sendiri. Nah, itu penjelasan Bu Ana mengenai tugas gereja koinonia atau tugas gereja yang membangun persekutuan. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Semangat belajar, Tuhan memberkati.